Selamat sore Image Teens. Apa kabar kalian semua? Dalam rembulan dan cahaya mentari, di gelap badai dan indahnya pelangi, dalam tangisan dan wajah berseri, ku temukan kasih terbesar bagi dunia ini. Diam, ku terpaku dan ku takjub akan kasihmu yang tergores indah. Dalam anugerah hatiku milikmu, indah, ku terkagum dan ku bawakan hidupmu. Kau membuat hatiku menjadi baru, bahagiaku mengenalmu. Kami benar bangga Tuhan. Semua katakan dalam rembulan dan cahaya mentari, di gelap badai dan indahnya pelangi, dalam tangisan dan wajah berseri, kan ku temukan kasih terbesar bagi dunia ini. Diam, ku terpaku dan ku takjub akan kasihmu yang tergores indah. Dalam anugerah hatiku milikmu, indah, ku terkagum dan ku bawakan hidupku. Kau membuat hatiku menjadi baru, bahagiaku mengenalmu. Diam, ku terpaku dan ku takjub akan kasihmu yang tergores indah. Dalam anugerah hatiku milikmu, indah, ku terkagum dan ku bawakan hidupku. Kau membuat hatiku menjadi baru, bahagiaku mengenalmu. Hidupku hanyalah untukmu, segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Nafasku menceritakan kasihmu, ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Di saat ku berpaling, ku temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Ku nambah hadirmu. Inilah rinduku, hidupku
Segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu, dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Di saat ku berpaling, temukan cinta-Mu. Yes, di sana Kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Semua katakan oh, ku damba hadir-Mu. Inilah hidupku, inilah rinduku. Hidupku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu, dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Hidupku, hidupku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu, dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Hidupku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu, dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Hidupku, hidupku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu, dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas
menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya Tuhan. Kami bersyukur kasih setiamu yang tak pernah berhenti sepanjang hari. Kami masih merasakan kesetiaanmu dalam hidup kami Tuhan. Kau benar setia Tuhan. Terima kasih Yesus. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan yang telah kau beri buat kami. Kau lebih dari cukup Yesus. Sore ini Tuhan kami mau bersyukur selalu Tuhan Yesus. Kami tak bisa apa Tuhan, kami hanya bisa berserah kepadamu Tuhan. Selamanya kami bersyukur selamanya Yesus. Kau yang layak terima persembahan ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kau Allah yang layak Tuhan. Yesus Tuhan. Terima kasih. Hai guys, Halo. welcome back to ngomongin. Bukan Selamat guys, hari Sabtu. selamat Sabtu, Selamat hari. Yes. Akhirnya minggu ini kita fun week. fun week, Kita mau yang fun. fun. Yang week. Oke. Kok gembang gitu ya? Jadi kita akan memulai fun week kita untuk ngomongin membicarakan hal-hal yang positif. Hal-hal yang baik di tengah-tengah pandemi ini. Kita percaya di tengah virus corona ini nggak semua hal itu negatif. Betul. Kita pasti tahu semua ada yang terbaik. Bagi kita memiliki Tuhan. Haleluya. Bersama saya. Kita belum kenal. Bersama saya artis Korea paling top. Dan teman saya. Namanya siapa ya? Namanya Pak, namanya. Sebenarnya siapa ya? Namanya. Bersama saya artis Korea yang paling top, Lee Min Ho. Dan rekan saya Jason. rekan saya Bautista. dan rekan saya Jungkook. Oke. Mantap. kali ini Kita akan membahas tentang hal positif apa sih yang kita dapat selama corona. Wow. tapi sebelumnya Kita berdoa. Ayo kita berdoa. Tuhan, terima kasih ya Bapak, kami bisa berkumpul, beribadah ya Tuhan. Pada hari ini ya Tuhan, kami masih bersyukur ya Tuhan kalau Engkau masih sayang sama kami ya Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan membahas ya Tuhan semua berita-berita yang baik tentang dunia ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan di balik semua ini ada rencana-Mu yang luar biasa ya Tuhan atas kehidupan kami semua ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak.
kami mau memulai pembicaraan kami ini ya Tuhan, hanya dalam namamu, haleluya, amin. Oke, silakan update-nya. Oke, yang pertama, berita Yang pertama. pertama. Indonesia telah terima 58 dukungan dari luar negeri. Dukungan itu berupa doa ya. Bukan. Sembuh doain. Oh, bukan ya. Oh, berarti berupa barang. Iya, Oke. barang. Berupa support aja kirain, oke. Nggak apa-apa. Alat-alat bantu medis gitu yang diperlukan waktu itu. Tapi untuk sementara di Indonesia ini update sementara per tanggal berapa nih? Tanggal 29 April. Silakan Rizky. Iya, jadi yang positif ada 1000. Yang valid. yang benar. Coba angkanya pasti kok, angkanya pasti. Oke. Jadi Per berita per tanggal 29 April 2020 yang positif sekarang 9.771. Oke. Dan yang negatif nih Hah? ada Apa tuh? 53.333. 53.033 dari 33 orang. Dan dari 9.771 yang sembuh itu ada 1.391. Dan kabar baiknya ini, Yang meninggal berapa? nah yang meninggal tuh 784. Jadi meninggalnya berbaiknya nih. Bukan. Kabar baiknya jumlah yang sembuh lebih banyak dari jumlah yang Amin. meninggal. Haleluya. Mantap. Tadi ada iklan dikit ya, Pak ya? Tapi bagusnya ya negatifnya lebih banyak kan daripada yang positif. Oke. Yang kedua, ini nih berita dari luar negeri sih. Katanya perairan terlihat lebih jernih di Venice, Italia. Venice ya. Coba berarti diulangi lagi pelan-pelan. Karena mungkin kecepatan. Bacanya. Aku sih agak kurang jelas, banyak ngomong ulang. Coba diulangi. Beritanya adalah Perairan. terlihat lebih jernih Ah. di Venice, Italia. Oke. Katanya tuh Jadi maksudnya gimana nih perairan di Venice? jadi maksudnya katanya gara-gara pandemi ini jadinya kayak kan kalau kota Venesia itu kan termasuk kota yang ramai dengan wisata kan. Nah, dibilang kalau sebelum pandemi ini tuh perairan di sana tuh kelihatan kotor karena kan banyak yang wisatawan kan. Terus bayangin juga wisatawannya pakai kapal-kapal di sana yang kayak sering ya mungkin dia ada yang buang sampah sembarangan. Oh, karena nggak ada aktivitas lockdown itu, oke. Iya, gara-gara kita lagi lockdown akhirnya nggak ada aktivitas dan perairannya berubah menjadi lebih jernih. Dan juga di India juga aku tadi sore. Apa itu? India. Sungai di sana. Oh, bersih habis banget. dari India tadi maksudnya tadi sore? Katanya tadi kelihatan. Aku lihat di Instagram. Oke, kenapa? Jadi sungai-sungai pada bersih semua. Hmm. Ya, mudahan aja kita di Sungai Mahakam ya, pada jernih semua Iya. airnya. Akhirnya berubah jadi warna apa ya? Warna ungu kemarin ya? Racun dong. Air sungainya lebam. Oke. Kalau Sungai Mahakam jadi air laut. Wow. Oke, apalagi Oke. kabar-kabarnya itu aja. Berita terakhir nih. Oke. Bentar. Karena kita cuma mau kebetulan aja karena memang yang jarang disorot nih yang sembuh daripada yang meninggal. Di berita tuh kosnya mati, yang positif, tambahan. Sekarang kita harus lebih menyoroti yang sembuhnya. Iya. Sembuhnya. 1000 lebih banyak daripada yang mati. Wow. Berita terakhir nih. Oke. Berita dari Manado. Iya kok. Sang nenek kakek. Maksudnya kakek apa nenek? Bentar. Susah. Sang nenek kakek. Nenek. Oke, 2 orang berarti kan nenek kakek. Dua orang. Bukan sang nenek kakek. Oke. Sang nenek dan sang kakek. Iya. Kenapa gimana? Sang nenek dan sang Enggak, kakek. nggak usah dipakai sangnya. Emang sang pisang ya. Umur 70 tahun, pasien positif corona dinyatakan sembuh. Oke. Wow. Mantap. Ngeri banget. Jadi Ngeri. Bagus lah. Iya, gimana sih? Maksudnya gak nyangka aja. Oke. Usia 70 tahun Excited gitu ya? bisa sembuh. Kan yang kita tahu
orang yang sembuh itu kan yang punya imun yang kuat. Ya, gitu. Yang bisa sembuh dari jangan-jangan kayak neneknya ini adalah binaraga. Makanya dia kuat imunnya kuat. Pakainya kan mantan Mungkin, itu, angkat mungkin, beban iya. gitu kan. Mungkin. Beban hidupnya udah berat tuh. Makanya imunnya kuat. Mungkin. Jadi kita yang muda-muda, bukan kita yang muda-muda aja yang bisa sembuh dari corona, tapi Yang tua-tua. orang yang tua-tua juga bisa sembuh dari corona. Kuncinya itu adalah Sedep. hati yang gembira adalah obat yang manjur, guys. Oke. Itu Pernyataan terdapat di Mana tuh? Di Alkitab. Alkitab. Jadi seperti di Amsal 17 ayat 22. Wow. Ditulis begini. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Jadi ya walaupun kita sehat-sehat begini, tapi kita punya pikiran yang negatif, kita masih mikirin gimana kita besok, kita masih bisa makan atau kita jatuh sakit. Kita nggak usah pikirin kayak gitu. Yang penting yang ada di depan kita adalah kita punya Tuhan yang hebat. Ya. Kita punya Tuhan yang bisa mematahkan seluruh virus-virus yang Iya. ada. Memang kan tidak menutup kemungkinan kita yang muda-muda bisa terkena kan. Tapi mungkin karena kita imunnya kuat, jadi kita hanya sebagai carrier, kita pembawa. Ya makanya kalau misalnya vers itu kan disarankan mungkin begini kan, di sini hacing. Gitu dong. Kayak gitu apa sini ya? Ini Hashim. Harus gini. Ditutup gini ya. Gitu. Tutup dodo. Oh gini ya. Kemana-mana menyebar ya, beranak enak. Jadi Gitu. kita harus punya hati yang gembira. Betul. Harus Tetap semangat. Ya tetap semangat. Berpikir positif. Oke. Dan ingat selalu pakai masker. Oke. Bener. Harus selalu pakai masker guys. Masker ya. Masker guys. Jadi kita akan ini sampai habis ya. Nggak bisa napas ini tapi. Kita akan napasnya ya. 1, 2, 3. Dan nih jenggot. Bisa sebenarnya nggak apa-apa kita pakai masker, cuma agak nggak bisa napas. Cara kita kan agak gini, susah mungkin ya. Jadi Abang Ison, kita harus tetap semangat. Tetap semangat. Ya dekatkan diri sama Tuhan. Iya. Jadi walaupun kita di rumah aja, Iya. kita nggak usah ngeluh, tetap tenang dan Tuhan pasti punya cara untuk kita bisa datang ke Dia. Justru dengan waktu-waktu seperti ini malah membuat waktu kita dengan Tuhan semakin dekat, betul. Dengan keluarga juga. Quality time, benar. Waktu kita dengan keluarga, dengan Tuhan harus semakin ini ya. Iya, sama pacar juga. Kita doa lagi nih. Oke, kita masuk di segmen 2. Balik nih, ngomong-ngomongin. Oke, kali ini kita akan memberikan beberapa tips ya, beberapa saran apa yang bisa kita lakukan selama masa di rumah aja. Masa Stay at home. Stay at home. Ini aku mendapatkan link dari link website IDN Times. ya? Yang kita melakukan selama mengkarantina diri. Oke. Yang pertama itu adalah bersih-bersih rumah. Iya. Oh, iya dong. Kabur bahan. Bantu bersihin rumah. Mungkin dari kalian ada yang udah melakukan ini belum? Aku sih kerja sih. Jawab. Sudah. Jadi dengan menata ulang barang, kita akan membuat rumah menjadi lebih lenggang gitu. Mungkin apa tuh? Mungkin awalnya rumah kita 2x4, setelah kita bersih-bersih jadi 3x8. Wah. Nambah ke tanahnya. Bisa. 1 bulan lockdown, 1 hektar. 1 bulan lockdown udah segede istana mungkin gitu ya, kalau sering dibersihin kayak gitu. Yang kedua adalah bikin kerajinan tangan. Nah, sekarang banyak yang ini. Ngapain tuh? Kerajinan tangan kan? Oh, rajin. Ngapain tangannya tuh? Gini, ngetik komputer, laptop. Kan kerajinan tangan. Oke, yang lanjut adalah bikin kerajinan tangan. Jadi sekarang ini ada sih yang udah mulai bikin ini masker dari kain. Masker dari kain. Dari kain gitu. Oke. Yang lanjut adalah baca buku dan film yang kalian suka. Mungkin kalian selama di rumah ada
baca buku apa gitu? Baca buku Baca kitab suci, doa tiap Baca buku apa? hari. Rizky? Joseph Prince. Wow, judulnya? Oh, Joseph Prince itu apa? Joseph Prince ada sebuah karakter movie. Enggak, pendeta Pak, Joseph Prince. Oh. City Harvest. Oh, apa baca biografi? Bukan, Man. Dia menceritakan tentang sebenarnya baca papaku sih, aku cuma ada sekilas doang. Oke, bohong berarti ya. Anak remaja nggak boleh bohong, oke? Jangan dicontoh ya, nggak boleh bohong. Oh, kalau aku ada. Kalau aku ada. Next, David ada baca buku? Enggak. Nah, jujur seperti David. Kalau Jangan aku bohong ada. seperti kakaknya ya, oke? Oke, mungkin Hasan mau meralat nih bohongannya. Aku baca buku panduan pakai HP gue. Buat apa baca buku yang nggak penting? Benar tidak berpendidikan kan, bener kan? Jadi gitu. Paduan HP lagi. Dan film. Nah, Wah, mungkin kalian mesti nonton dong. Film apa yang sedang kalian nonton ini? Aku variety show. Moti Show. Oke. Kalau aku kan bulan-bulan pasca kan kemarin Oke. ya. Ya aku nonton yang film. Iya, apa ketawa? Iya, film apa? Nonton apa, Son? Film apa? The Passion. The Passion of Christ. Oke, jangan bohong seperti Hasan ya. Anak remaja nggak boleh bohong. Oke, jangan bohong ya. Aku sih film. Jangan bohong seperti itu. Aku belum ngomong film apa? Oh, mau cari-cari nggak? Aku juga variety show Korea. Apa itu? Running Man. Wow. Cari aman ya. Itu menghibur aja. Berarti Atau- tuh filmnya lari-larian gitu. Lari. Pokoknya lari film itu nggak ada ujungnya. Itu filmnya 6 jam. Never ending ya. Nggak ada endingnya. Itu 6 jam tuh baru dari 1 ke 6 jam itu masih start. Siap-siap dulu mandi gitu. Makasih. Nanti episode 2 baru mulai. Mulai promosi filmnya. Belum hari. Belum gitu. Itu juga ada mungkin saran dari kalian, saran untuk kalian, Running Man bagus gitu. Hanya untuk menghibur ya. Tapi tetap setelah nonton itu jangan lupa kembali mendekatkan diri pada Tuhan. Gitu. Ibadah harian guys. Buat kalian yang download silahkan download di Play Store atau App Store. Dan aplikasi MDC Samarinda Dan juga. aplikasi yang Samarinda juga jangan lupa di situ ada info-info dari kita Gue juga. ini Ada, kayak pengumuman ya, saudara yang mau ya. ada artikel-artikel juga itu kita harus promosi ke kita. Oh, iya benar. Biar terkenal. Biar I love my church. I love my church. Woi. Sebutin merek dong. Oke, sorry. Sebutin merek. Sorry. Tapi kan hanya nonton saja itu kan kurang. Lebih baik kita di review. Apa itu? Setelah nonton di review. Ini filmnya gini nih gitu. Dan lanjut kita bisa mengisi kekosongan dengan memasak. Oh, kita yang cocok ini suka nih. Suka nih apa ini Dimasakin. Jadi buat kalian mungkin ini lebih ke cewek kali ya. Iya. Masak kita bisa mengolah kita kan dengan memasak, mencoba-coba resep baru. Siapa tahu setelah corona ini kalian bisa buka restoran habis setelah memasak banyak menu yang kalian masak bisa buka ini toko baju. Oke. Kan memasak dong. Buka memasak jadi gitu. Oke, menggunakan skincare lebih rutin. Skincare bukan cuma untuk cewek dong. Iya. Kita sebagai pria juga harus memperhatikan kesehatan kulit kita. Iya. Kakak pernah gak sih pakai skincare? Yang ketiga berikutnya ada Aku juga pernah. yang Aku bohong ya. Pernah. Aku pakai aloe vera deh. Aloe vera, pakai anuswi, terus kasih. Aloe vera yang dari tanaman langsung gitu. Iya. Jadi yang tajam-tajam duduknya gini. Sedap gitu. Oke. Pakai skincare tuh bagus juga. Jadi kita semakin sering di rumah kita pakai skincare, kulit kita juga jadi halus. Wah. Halus dan berbulu gitu. Yang ketiga ini adalah olahraga via live streaming. Wow. Nah, jadi kalian nggak ada alasan buat olahraga keluar ya. Oke, Olahraga oke. bisa olahraga via live streaming gitu kayak ya mungkin lihat YouTube gitu Iya, ya. aplikasi. Aplikasi itu bisa olahraga via live streaming. Oh ini agak berat sih sepertinya buat kalian membatasi penggunaan gadget. Wow. Susah Aku ya? sih nggak bisa. Susah ya. Susah. Wah nggak bisa sih. Sebenarnya susah sih juga soalnya kita di rumah mau ngapain. Iya, mau ngapain? Ya. Kita juga cari-cari informasi kayak gini, kita pakai gadget. Benar. Kita juga lihat IG dari mana?
gadget. Ini dia sih bilangnya untuk membatasi penggunaan gadget untuk kita supaya bisa menghargai waktu. Sebenarnya gadget ini penggunaannya sangat killing time banget sih, buang-buang waktu sih sebenarnya. Kalau di luar hal yang nggak penting ya kayak main game. Wah, sangat kontroversi nih pasti mereka semua kayak, wah apaan sih? Tapi bener kan main game itu buang waktu? Betul. Bener sih. Bener nggak? Awas semua hapus ya. Enggak. Tapi masih main nggak? Nah, Mas main. Nah iya. Butuh soalnya refreshing kan. Benar, tapi jangan sering-sering. Main game mungkin secukupnya ya. Benar. Lihat informasi sejam, main game 6 jam. Itu kan udah salah itu. Iya. Harusnya main informasi. informasi itu 2 jam, main gamenya seharian. Wow, terbalik. Banyak dong. Lebih banyak. Lihat informasinya setengah jam, Oke. main gamenya setengah jam, baca Alkitabnya Setiap 23 jam. Jangan bohong seperti mereka. Aku nggak bohong. Yang kasih info ini siapa? Yang kasih info ini siapa? Yang ngomong Yang kasih info ini siapa? Hah? Yang kasih info ini siapa? Aku nggak pernah ngomong. Wow. Kecuali aku bilang, aku juga gitu tuh. Ah, itu baru bohong. Oke. Ini adalah belajar menu masakan baru. Sudah ya? Sudah itu. Belum. Tadi Tadi apa? kan mengajak kita Memasak. untuk memasak. Oke, ini? Iya. Kalau ini menu-menu masakan yang Belajar menu masakan baru. Berarti dimasak ya? Iya. Betul. Oke. Mungkin kayaknya ada menu-menu yang lagi trending Oke. gitu. Saran dari aku ya. Pesen makanan dari Casey dan Vio ya. Iya, betul. Itu agak setuju. Mereka gimana? Agak setuju. Mereka sering membuka PO. Kalian pernah cobain belum? Pernah dong. Oreo cheese cream. Nanti mereka bakal buka PO lagi, kalian jangan lupa pesan. Jadi gitu guys. Dan juga untuk kalian mungkin kalau makan siang nggak tahu di mana silakan datang ke Bakul Bunda. Jangan lupa harus menyediakan makanan-makanan yang sangat bisa mengocok bro. Emang lucu makanannya? Kalau bisa ke Bakul Bunda untuk bagi kalian yang bingung mau makan apa. Bingung kan selama ini karena kan sekarang lagi bulan puasa. Iya. Kami segenap teens mengucapkan selamat Aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin. Ini kan belum. Aku juga baru ingat. Aku juga baru ingat. Biar. Aku terjangkit guys. Itu kayak gini kan, kayak gini. Ini kan tadi yang bersin itu ini kan Hacim. Gimana sih? Oh, masuk. Harus pakai masker ya, pakai masker. Terus Udah telat. Udah. Udah meresap kulit. Jadi guys, gimana nih? Yang berikutnya adalah perawatan diri di rumah. Merawat diri. Kalian sekarang kalau di rumah berapa kali mandi sih sehari? Kalau biasanya kalau lagi niat nggak ada. Niat banget. Sekarang berapa kali? Kalau aku tetap 2. 12. Mandi tuh. Baru mandi. Capek doang itu. 10 menit mandi lagi. Tapi berapa kali mandi? Kedua. 2. Karena cuaca sekarang kan lagi panas-panasnya kan. 2 kali itu kapan? Pagi sama sore? Pagi sama malam sih biasanya. Iya malam. Kira-kira menonton film serial drama Korea itu termasuk perlu nggak sih kita lakukan di tengah di rumah aja self karantina diri sendiri? Kalau menurut aku sih ya. Gimana nih Bapak Yasan? Ada apa nih? Ada jadi begini nih. Ada apa di sini? Kita itu kayaknya nonton yang perlu-perlu aja. Seperti nonton The Passion of Christ gitu. Kamu jangan bohong ya. Jangan bohong seperti Yanson. Sebenarnya apapun boleh nih. Iya sih. Apapun sebenarnya cuma jangan over. Jangan over. Oh iya benar-benar. Sebenarnya mau main game boleh, mau main apapun jangan over aja. Jangan itu membuat kalian jadi lost. Iya. Kayak aku nggak Lost bisa City. nggak bisa hidup tanpa game serial Korea. Nah, itu udah salah. Itu parah. Itu salah. Jadi ibaratnya mungkin kita bisa bantu ya. Misalnya kita di rumah, kita kadang ngapa-ngapain di rumah nih. Misalnya jam 7 bangun pagi. Nggak mungkin kali ya. Sebuah kebohongan kali ya. Kita ambil kasarnya jam 9 kali ya. Bangun pagi jam 9 tuh bangun. Setelah bangun pagi yang kita lakukan adalah Apa ya pasti? jangan, harus baca Alkitab, renungan. Buat itu sebagai opening dari hidup kalian loh. Wow. Kalian bangun, kalian baca Alkitab, berdoa gitu. Jangan bangun,
lihat HP. Tidur Siapa tahu kalian setelah kalian lihat HP kalian udah nggak bisa bangun lagi. Boy, Bangun pagi nih, bangun pagi nih. Lihat HP. Kalian dicabut. Dan kita selalu nggak sadar kan Iya. kalau kita itu harusnya berterima kasih dulu. Bener. sama Tuhan, kita bisa dilindungin. Masih bisa bangun. Iya. Kalian pernah nggak ngerasa kayak bayangin kalian tidur malam, besok nggak bangun? Aku serius pernah tuh. Gitu. Pernah nggak bayangin kalian tidur, tidur papa mama cium gitu kan, tidur besok nggak bangun besoknya. Pernah mikir nggak? Ya itu. Jadi Betul sih. pernah mikir nggak? Pernah. Jadi ya awalilah hidup kalian dengan bangun. dengan iya benar. setelah bangun diawali dengan firman Tuhan. Oh iya benar. Baca kitab suci, doa tiap hari. Ada lagi nih guys, olahraga tipis-tipis katanya. Wow, gimana itu? Oh, apa bedanya olahraga tipis-tipis dan olahraga tebal-tebal? Ini nih. Satu. Oke, yang berikutnya itu adalah itu aja sih info dari aku. Jadi gunakan waktu selama ini di masa karantina ini di rumah aja untuk kalian lebih dekat lagi sama Tuhan. Sering baca kitab, sering berdoa Dengan keluarga. dengan keluarga juga. Main game nggak apa-apa ya, nonton film Korea nggak apa-apa. Cuman jangan berlebihan. Jangan berlebihan. Ada yang nonton Korea 16 episode dihabiskan dalam waktu 2 hari. Wow. Jangan 1 episode 1 hari. Oh iya, jadi yang terakhir aku mau nyampein tentang panik. Jadi kita pas corona masih baru-barunya di Indonesia kan terkenal nih panic buying. Jadi orang-orang berbondong-bondong untuk membeli segala sesuatu yang mulai dari yang penting sampai yang nggak penting. Nah, kita nggak perlu panik dengan situasi apapun. Dan buktinya sekarang pun masker sudah bisa Ya, didapatkan dengan dan mudah harganya murah ya. ya harga murah. Hand sanitizer juga udah banyak diproduksi sama perusahaan-perusahaan. Jadi intinya kita nggak usah panik, dan kalaupun ada kejadian yang seperti ini lagi mungkin ya kita harus bisa belajar dari hal yang sudah terjadi ini. Iya. Kita harus ambil semua Hikmahnya. hikmahnya. Jangan sampai ini terulang lagi. Kita harus menjaga diri masing-masing. Benar. Patuhi pemerintah, guys. Itu yang paling penting. Kalian jangan bandel, jangan merasa bilang aku kuat. Kalian tuh nggak mikir, kalian kalau keluar, kalian tuh bisa menjadi carrier. Kalian pikirkan apa yang terjadi dengan orang tua kalian kalau misalnya mereka nggak punya imun yang kuat. Sering ada banyak yang terjadi di daerah Jawa sana. Dia anaknya keluar, dia pas pulang dia nggak apa-apa, tapi besoknya orang tuanya meninggal. Wow. Karena anaknya carrier, Membawa. anaknya membawa, tapi anaknya sehat. Dan dia menularkan itu kepada orang tuanya. Jadi ya orang tuanya meninggal ya dia sedih. Dan dia nggak bisa nguburin. Iya. Nggak boleh nguburin kalau gitu. Nah, kalian mau kisah tragis itu terjadi dengan kalian? Jangan. Lebih baik udah turuti aja, di rumah aja. Buat diri kalian seproduktif mungkin. Hasilkan karya-karya. Kembangkanlah kalian, buktikan kalian sebagai anak-anak kreatif. Benar. Terus bangsa, oke? Wow. Yang kedua, tolong kurangi TikTok kalian. Instagram. Betul. Bener, aku lihat IG tuh hampir snapgram, TikTok semua. Antar remaja. Enggak saran remaja juga sih. Oh, enggak. Tapi ya setidaknya kurangin lah TikTok kalian, boy. Ya aktivitas yang keren lah gitu selain TikTok gitu. Sebenarnya gimana tuh? Mungkin dari 50 video yang kalian buat ya kurangin lah jadi 49 video. Cuma satu dong. Cuma satu ya. Ya mungkin dari 50 yang buat mungkin kalian bisa keluarin 2 Iya. atau 1. Jangan setiap saat TikTok nyampe titik semua TikTok semua videonya boy. Ya ampun. Keluarin 2 dalam 5 menit. Wow. 5 menit 2. Waduh, jangan. Dari David ada pesan? Nggak ada. Nggak ada ya. Jadi kamu ngapain di sini? Iya. Penambah. Ada yang mungkin mau titip salam buat pesan-pesan khusus untuk anak kalian? Aku pesan khusus buat anak-anak Snodia. Stay safe. Aku dari SMA Mix yang cewek yang cowok semuanya semangat ya. Aku yang dari kuliah, tetap semangat kalian kuliah meskipun harus online. Oke. Pesan aku buat grupku sih yang 23. 23. Tetap semangat, stay strong. Dan yang Keras apa ya?
Grup SMP kelas 1. SMP kelas 1. Itu namanya apa grupnya? Grup Mas Kovan. Mas Kopa. Ya, nama- Star Kids. Bukan. Apa ya? Itu 23 aku. FG. Iya. FG juga Kelompok kalian. FG. Kita mewakili FG aja ya, kita bantuin ya. Semoga kalian tetap stay safe. Stay safe. Jangan main terus. Jangan main terus. Betul. Buat anak SMP ya, jangan Ingat terus ya. Tuhan. Besok kita Dan juga ada pepatah nih. Aku akan ya. Sekitar. 转速轨地上个人就渡船去几人接受， Berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian. 捡背绳好险有一条是极好险。 Kesuksesan akan datang setelah berusaha payah. Gitu jadi. Oh gitu. Iya. Jadi kalian jadi di tengah-tengah ini kalian jangan bersungut-sungut gitu. Seperti apa yang saya katakan tadi. Kesuksesan itu akan datang di depan. Wow. Sekarang ini nggak apa-apa kita susah-susah dulu. Nanti kan ketika pandemi berakhir kita akan bebas. Iya. Kita akan jalan-jalan ke mall, Iya. kita akan nonton Sampai bioskop. bosen. Apa yang akan kalian lakukan ketika pandemi ini berakhir? Aku akan sewa bioskop dan aku nonton sendirian. Ternyata keluargaku kaya ya. Wow. Brother David, jangan lupa ikutan berarti ya ikutan. Ya Son, jangan Kalau lupa. aku mau ke Mesra Indah. Ngapain tuh? Oke. Oke, kalau aku mau Oke. Demikian ya guys. Demikian pembahasan kita kali ini. Semoga Semoga. Semoga pandemi ini akan cepat Ya, berakhir. amin. Dan semua kita anak remaja Teen Samarinda dilindungin Amin. oleh perlindungan Tuhan. Oke. Dan sudah selesai, mari kita tutup dalam doa, minta Kayono untuk tutup. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan pada kami sampai pada hari ini. Kami telah selesai membahas dan memberikan informasi tentang anak-anak teens. Juga kiranya Kau berkati lindungi selalu anak-anak teens dimanapun mereka berada. Kau lindungi untuk keluarganya agar mereka selalu tetap sehat. Jauhkan dari segala sakit penyakit juga Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa juga dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Bye-bye.